Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Arsitektur Enterprise, Bapak Dede Rizal Nur Syamsi STMkom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi EPUS Connect menggunakan framework TOGAP ADM 9.2 pada Puskesmas Cisaruni. Presentasi ini dibagi menjadi dua sesi. Saya akan memaparkan bagian pendahuluan hingga visi arsitektur, kemudian rekan saya akan membedah cetak biru arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi secara detail. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pada tata kelola informasi layanan luar gedung di Puskesmas Cisaruni, khususnya pada sistem pelaporan kadar posyandu. Saat ini, pencatatan hasil ukur balita dan ibu hamil masih dilakukan manual menggunakan kertas format SIP. Hal ini menciptakan rantai birokrasi yang panjang, memicu double entry oleh petugas puskesmas, serta seringkali menyebabkan keterlambatan penanganan kasus kritis di lapangan seperti TENKES atau stunting. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang sistem informasi terintegrasi bernama EPUS Connect. Aplikasi mobile ini ditujukan agar kadar dapat melakukan data entry at source ataupun memasukkan data langsung dari sumbernya untuk memangkas redundansi dan memicu flagging system secara real-time ke database puskesmas. Adapun metode penelitian yang kita ambil yaitu preliminary phase, arsitektur vision, mesinis arsitektur, information system arsitektur, dan juga teknologi arsitektur. Yang mana kami memakai kerangka kerja TOGAP ADM 9.2 yang dibatasi pada 5 fase. Pada tahap awal yaitu preliminary phase, kami memetakan masalah utama operasional dan merumuskan solusi TI seperti pembuatan modul registrasi offline ataupun online, sistem auto sense, implementasi API bridging, dan fitur alert peringatan dini. Yang mana tahap ini bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip dasar ataupun physical katalog yang akan menjadi paduan tata kelola bagi seluruh arsitektur yang dikembangkan. Prinsip-prinsip pada tabel 3.1 digunakan untuk menggambarkan karakteristik enterprise arsitektur ataupun EA yang dikembangkan pada Puskesmas Cisaruni. Dan ini terdapat prinsipnya itu 8 dan juga tujuannya itu 8. Setelah menentukan prinsip-prinsip arsitektur, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi 5W plus 1H. Setelah itu permasalahan dalam aktivitas organisasinya apa dan juga solusi aktivitasnya apa. Selanjutnya memasuki fase arsitektur vision. Kami menggunakan analisis value chain untuk memetakan aktivitas utama dan pendukung puskesmas. Dari analisis ini, kami menetapkan 5 ruang lingkup area bisnis yang akan didigitalisasikan ke dalam EPUS Connect. Untuk melihat bagaimana kelima ruang lingkup ini bekerja secara teknis pada sistem, pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Muhammad Akbar Robiul Awal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Memasuki bisnis arsitektur, kami memodalkan alur kerja layanan pegawai diagram BPMN. Ini adalah alur registrasi mandiri dan mendata pesanan. Proses dimulai ketika warga datang ke posyandu. Anda akan memilih SANIK warga menggunakan aplikasi EPUS Connect. Jika NIK terdeteksi di respon, profil warga otomatis ditampilkan. Namun jika NIK belum terdaftar, Anda harus menginput identitas dasar yang kemudian akan divalidasi secara otomatis oleh sistem sebelum nama warga tersebut masuk ke antrian digital. Selanjutnya, pada BPMN proses berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, Anda memilih nama pasien dari daftar antrian digital, lalu menginput parameter kesehatan sesuai kategori prosedur
seperti berat badan, tinggi badan, berat kepala, dan tensi. Fitur terpenting di sini adalah sistem langsung menyimpan data tersebut ke memori lokal handphone atau local storage, sehingga proses pencatatan fisik tidak akan menghambat meskipun kadar berada di wilayah yang tidak memiliki sinyal internet. Berlanjut ke BPNN Auto Screening dan deteksi kesehatan atau PLDM. Proses ini krusial untuk pencegahan stunting dan pekerjaan murni secara sistematis setelah kadar menyimpan data. Sistem mengevaluasi dan menghitung ambang batas kesehatan pasien. Jika normal, data disimpan dengan status hijau. Namun jika terdeteksi risiko gigi buruk atau bawah garis merah, sistem langsung memicu peringatan warna merah atau kuning dari kadar dan secara instan mengirimkan notifikasi kualitas studi ke dashboard dan puskesmas untuk intervensi segera. Pada BPNN ini, kami memudahkan alur sinkronisasi dan validasi data pelaporan. Alur ini dirancang untuk memotong rantai double entry. Saat handphone kalian terhubung ke internet, sistem melakukan sinkronisasi otomatis mengirimkan data ke server. Admin di puskesmas perlu membuka dashboardnya untuk memverifikasi kecocokan data. Jika ada anomali, data dikembalikan ke handphone kadar disertai catatan revisi digital. Jika valid, admin memberikan otorisasi persetujuan sehingga data otomatis masuk ke rekam medik dan terekspor ke sistem EPPGBM nasional. Untuk diagram bisnis yang terakhir pada BPMN, promosi kesehatan komunitas digital, tim promosi kesehatan puskesmas bertugas menyiapkan materi edukasi preventif dan mengunggahnya ke pusat data. Sistem kemudian merespon dalam mengembangkan broadcast notifikasi serta ke seluruh aplikasi EPUSConnect milik kadar. Kadar menerima materi tersebut secara real time untuk dibagikan pada warga dan lingkungan RW masing-masing. Memasuki information system arsitektur, kami membedah struktur fungsional aplikasi melalui use case diagram. Pada use case modul registrasi mandiri terlihat interaksi antara tiga aktor: warga sebagai pemberi dokumen, ada pesandu yang menginput data, dan sistem EPUSConnect yang berjalan otomatis menggunakan relasi include untuk mengeksekusi validasi format berkas secara otomatis. Pada use case modul pencatatan hasil pemeriksaan fisik, fungsionalitasnya menegaskan peran kalian pesandu untuk memilih antara digital dan menginput parameter klinis dasar. Sistem kembali membuat fungsi otomatis melalui perintah input untuk mengaktifkan fungsi layanan penyimpanan lokal. Selanjutnya, pada use case modul screening dan deteksi dini, diagram ini menunjukkan fungsionalitas sistem yang proaktif. Begitu kadar menyimpan data, sistem mengambil alih fungsi melalui include untuk mengevaluasi ambang batas kesehatan. Lalu secara sistematis memicu plugin sistem dan mengirim notifikasi intervensi langsung ke aktor petugas kesehatan. Pada use case modul sinkronisasi dan validasi, terlihat pemisahan hak akses yang tegas. Aktor kadar memicu proses autosync, namun aktor admin atau bidan kampuslah puskesmaslah yang memiliki wewenang use case eksklusif untuk memverifikasi, mengembalikan data revisi digital atau memberikan otorisasi persetujuan. Ekspor data ke EPPGM berjalan otomatis sebagai fungsi input setelah otorisasi diberikan. Pada use case promosi kesehatan digital memperlihatkan fungsionalitas komunikasi massal. Aktor tim promosi kesehatan mengolah konten, lalu sistem merespon secara fungsional melalui perintah input untuk menyebarkan notifikasi broadcast ke seluruh handphone kadar di lapangan. Untuk menopang seluruh fungsionalitas aplikasi tersebut, struktur basis data kami rancang menggunakan kelas diagram. Pertama, kelas diagram modul registrasi. Satu akun kadar bisa mendaftarkan banyak data sasaran warga. Sebaliknya, banyak data sasaran tersebut bisa dikelompokkan ke dalam satu wilayah posyandu yang sama. Kami juga menambahkan kelas log registrasi, di mana satu kadar bisa menghasilkan banyak riwayat log audit setiap kali mereka melakukan entry data baru, sehingga keamanan dan pelacakan data semua terjamin. Berlanjut ke kelas diagram modul pencatatan fisik, relasi yang terbentuk di sini sangat spesifik. Satu nomor antrian digital hanya bisa digunakan untuk tepat satu kali pemeriksaan fisik. Namun bagian yang paling krusial adalah relasi agregasi ke penyimpanan lokal. Sistem mengizinkan banyak data pemeriksaan fisik dari berbagai warga di kampung sekaligus ke dalam satu ruang memori mobile lokal storage di handphone.
Relasi inilah yang secara teknis memungkinkan aplikasi Kader tetap bisa menyimpan banyak data secara offline sebelum nantinya disinkronisasi ke server. Pada kelas diagram mulus ini, logika medis aplikasi berjalan. Satu data hasil pemeriksaan akan ditarik dan diproses oleh tepat satu mesin logika uji untuk melakukan perhitungan stunting. Mesin logika ini akan mengambil referensi dari satu tabel statis ambang batas Kementerian Kesehatan. Model acuan baku ini bisa dipakai berulang kali untuk banyak kompetensi pasien. Hasil kalkulasinya kemudian akan menciptakan tepat satu notifikasi PLG yang berisi atribut status peringatan warna merah atau kuning untuk kemudian dikirim ke satu dashboard puskesmas. Di kelas diagram mulus sinkronisasi, kita melihat tata kelola sebenarnya banyak antrean sinkronisasi data dari handphone Kader akan masuk dan ditampung dalam satu staging database atau basis data drop sementara di server. Selanjutnya, satu admin puskesmas memiliki wewenang untuk memvalidasi banyak draft kode tersebut, yang otomatis akan menghasilkan banyak log validasi sebagai web bersebulan. Jika sudah diotorisasi, barulah satu drop data dan staging database tersebut disahkan menjadi satu rekamedis elektronis utama. Terakhir, pada kelas diagram model promosi kesehatan, kalian datangnya dirancang untuk komunikasi massal. Satu tim promosi kesehatan puskesmas bisa mengunggah banyak konten edukasi. Untuk konten edukasi tersebut kemudian digenerasi oleh sistem menjadi banyak berklasifikasi yang disebar ke seluruh handphone Kader. Untuk fitur pelacakan, setiap notifikasi yang terkirim akan menciptakan banyak data pada kelas log keterbacaan, sehingga puskesmas bisa mengetahui secara pasti siapa saja Kader yang sudah membaca dan membuka materi edukasi tersebut. Memasuki fase teknologi arsitektur, koneksi dari smartphone Kader masuk dari luar gedung melalui jaringan seluler publik. Koneksi ini disaring terlebih dahulu oleh API gateway atau firewall sebagai tembok pengaman. Setelah dienkripsi, data diteruskan ke switch jaringan lokal, lalu masuk ke server utama puskesmas. Selain itu, kami juga menyediakan sebuah router khusus di jaringan internal yang bertugas melakukan pencadangan otomatis menuju cloud di server recovery center. Secara perangkat lunak, sistem didekomposisi menjadi 4 lapisan layer. Lapisan pertama adalah client interface, berupa aplikasi mobile dan web dashboard. Kemudian berkomunikasi ke lapisan application platform menggunakan jembatan Respect API bridging dan diproses oleh mesin PHP. Pada lapisan database, kami memisahkan SQLite untuk penyimpanan lokal dan MySQL untuk server utama. Semua aplikasi berjalan di atas lapisan infrastruktur Android OS dan Ubuntu server.